Karena ini kan kita lagi di Kerawang. Ini kan wilayah Kang Deddy Kang ini. Deddy. Ya kita harus kepada Sohibul Wilayah itu harus menyampaikan salam takdim, salam hormat. Karena beliau sekarang baru saja memenangkan pilkada dengan sangat fenomenal toh Mas Rifki. 60% ya kalau tidak salah. 60 ya, 60% ya? 61%. Dari 4 kandidat. Kandidat ya. Jadi yang 30 sekian persen dibagi Bagi 3 tiga, orang. ya. Ya. Ngeri pokoknya. Ya itu apa menggambarkan jiwa-jiwa masyarakat yang sesuai dengan apa yang dibawa Kang Deddy Mulyadi. Tapi Gus Wat udah nyampaikan selamat kepada Kang Deddy. Saya akan mengucapkan selamat yang pertama bukan kepada Kang Deddy Mulyadi, tapi kepada seluruh warga Jawa Barat. Karena sudah diberi anugerah Allah pemimpin yang sedahsyat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy. Kalau yang untuk Kang Deddy Mulyadi saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena beliau mengemban tanggung jawab yang besar kan? Ya memang begitu kalau dulu ketika apa kuwi jenenge Sayyidina Abu Bakar itu terpilih di dalam musyawarah setelah wafatnya Rasul, itu beliau kan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab, begitu juga Sayyidina Utsman, begitu juga Sayyidina Ali gitu. Bukan sujud syukur tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kan hakikat innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan bukan duka. Bukan duka, tapi apa itu penghayatan terhadap tanggung jawab atas apa pilihan Allah melalui Kang Deddy. Popule Folk Day itu, suara rakyat dan suara Tuhan, untuk mengemban tanggung jawab yang luar biasa. Dan saya berdoa mudah-mudahan Kang Deddy diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi terus-menerus semangat serta ide-ide kreatif yang selama ini beliau sampaikan gitu. Ini jujur aja saya itu termasuk pengagum Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau kita trace apa itu vlog-vlog saya yang terkait dengan apapun kan sering saya sebut Kang Deddy. Ya, ya. Ini teman-teman boleh diperkenalkan dari mana gitu biar yang nonton tahu. Oh ini dari komunitas teman-teman di Kerawang. Ada juga yang anggota PSHT gitu, pendekar juga ada. Woi, ada apa ini? Ikan. Subhanallah, ini tanda yang baik. Ini ikan aja mengiyakan omongan kita ada. Ada yang dari PSHT, ada yang dari komunitas yang macam-macam. Ini ada Lasnu juga ada. Laskar Nusantara. PSHT pendekar Pak. Ya, dan ya menurut saya sekarang organisasi kemasyarakatan yang paling memberani ya memang kalau menurut jejak track recordnya ya memang PSHT. Jadi kan karena kita besok kan mau bikin muludan. Muludan itu bahasa Jawa, muludan itu artinya memperingati hari kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi, pakai gamelan sholawat. Ini nanti dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan juga bergabung gitu. Termasuk ya yang saya tunggu-tunggu, yang saya harapkan itu kan sejak 1-2 tahun lalu, 3 tahun lalu kan memang PSHT. Karena juga ada beberapa santri di Jogja itu anggota PSHT. Ya. Dan ini untuk besok sore itu teman-teman dari PSHT ya, keren itu. Jadi kalau ada serangan iblis itu wah PSHT PSHT siap. ngeri pokoknya. Tentu dari tugas pertama yaitu dari bapak-bapak kepolisian, tentu ada yang kita minta, kita mohon untuk menjaga juga ya, dari kepolisian, dari juga teman-teman anggota TNI tapi tidak organik ya, maksudnya tidak secara formal itu kan. Santri-santri kita kan juga banyak yang anggota aktif TNI gitu. Kemudian kekuatan apa lagi ya? Roh-roh alam gaib. Wah. Jadi macam-macam Mas Rifki besok itu. Ya. Seru pokoknya insyaallah. Insyaallah ya, malam. Tentang warisan Nusantara itu, apalagi yang bisa dieksplorasi Gus Wat dengan terpilihnya Kang Deddy. Jadi kalau selama ini kita perhatikan bagaimana yang disampaikan gagasan-gagasan Kang Deddy yang terkait dengan
keberlangsungan sebuah bangsa itu tidak boleh melupakan akar leluhurnya, akar budaya, tradisi leluhurnya. Dan harus diingat juga bahwa kemarin itu framing media itu seolah-olah Jawa Barat itu telah ditundukkan oleh kelompok intoleran dan kelompok radikal. Ternyata tidak. Hari ini atau pilkada kemarin tepatnya masyarakat Jawa Barat menunjukkan jati dirinya. Bahwa masyarakat Jawa Barat itu tidak mau sampai kapanpun tidak mau tercerabut dari akar budaya yang diwariskan oleh leluhur yang penuh dengan nilai-nilai yang luar biasa. Karena kita hanya bisa menjadi negara yang hebat, yang besar, yang maju kalau kita menjaga itu. Seperti Jepang misalnya, seperti Tiongkok atau Cina misalnya. Bahkan Amerika sekalipun yang tidak punya peradaban leluhur yang panjang itu. Iya, nggak punya budaya malah. Iya, itu pun membangga-banggakan leluhurnya koboi-koboi itu. Padahal kalau berbicara mengenai leluhur bangsa Nusantara khususnya di Jawa Barat yaitu Sunda Wiwitan, itu satu kebudayaan yang umurnya sangat tua, itu sudah puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Dan di mana di situ juga salah satu penandanya yang, karena saya pengasuh pesantren ya, salah satu penanda yang menurut saya selalu saya ingat itu adalah kepercayaan Sunda Wiwitan terhadap bagaimana teologinya Sunda Wiwitan itu, yang sama persis dengan Kapitayan gitu. Jadi Kapitayan itu bahkan ada yang mengatakan itu bagian dari itu Sunda Wiwitan. Jadi tidak ada Tuhan selain Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini selaras dengan teori asal-usul bangsa Nusantara yang mayoritasnya haplogrupnya itu O. Kemudian sebagian C, kemudian sebagian K ya, yang di Papua. Jadi kita ini keturunan Nabi Sis, yang Hanif, yang monoteis gitu. Jadi kalau ada si Demit itu, Bar Demit ngomong kalau nggak ada Kabib itu, kalian masih menyembah pohon dan batu itu, saking pokoknya itu. Karena Nusantara itu bahkan sudah mengenal tiada Tuhan selain Tuhan sebelum agama apapun masuk di Nusantara. Karena ini agamanya Nabi Sis, agama warisan Nabi Adam gitu. Dan kita bisa melihat jejak-jejaknya dari segi misalnya kosakata bahasa, sholat, sembahyang. Yang bentuknya antara sholat dan sembahyang itu sama, berdiri, tumungkol apa itu istilahnya, kemudian ruko, kemudian sama persis dengan sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak waliullah itu menyampaikan gitu pengalaman spiritual mereka yang terkonfirmasi juga, itu bahwa tidak ada orang Islam yang lebih bagus keislamannya ada zaman abad ini dibandingkan Nusantara. Iya, keislaman Nusantara itu jauh lebih bagus dari keislaman di belahan bumi manapun, karena paling matching gitu loh. Sejak awal itu kita udah matching duluan, dan orang-orang Nusantara itu turun temurun itu tidak banyak yang menyimpang dari monoteisme. Sementara kalau misalnya yang di Tarim. Ya kalau Tarim itu nggak usah dirembuk, itu negeri kere dan nggak punya peradaban gitu. Peradabannya cuma bikin kuburan palsu, nggak usah dibahas lah. Kasihan gitu loh. Nanti isinya soalnya cuma kita mencela-cela terus gitu. Nggak ada yang bisa dipuji masalahnya. itu ngomong apa yang mau lali. Jadi misalnya begini ya, di Jazirah Arab gitu ya. Di Jazirah Arab itu kan monoteisme sejak Nabi Adam itu banyak diingkari, banyak secara mayoritas warganya itu mengingkari gitu loh. Makanya harus secara berkala itu diturunkan lebih banyak nabi dibandingkan di Nusantara. Tapi Nusantara itu tidak banyak prosentasenya di antara penduduk Nusantara itu yang mengingkari monoteisme itu. Bahkan ketika misalnya Sriwijaya itu agama resmi kerajaannya itu Buddha, itu sebenarnya penganut Buddha waktu itu tidak mayoritas, hanya di kalangan keraton saja. Kemudian ketika Majapahit misalnya, yang agama resminya itu adalah Hindu, itu pun agama Hindu itu tidak mayoritas. Mayoritas bangsa Nusantara ya tetap Kapitayan, tetap Sunda Wiwitan. Nah, dalam bahasa Kalimantan menjadi Kaharingan. Iya. Itu luar biasa itu.
Kira-kira gitu Mas. Berarti ini ya, kalau ada framing dari kaum intoleran atau klan Habib Alwi itu di ranah politik bahwa apa namanya, yang politisi yang tidak sesuai dengan mereka itu adalah melawan Islam, itu tidak benar berarti ya? Yang melawan Islam itu yang ngaku-ngaku Islam itu loh, dikit-dikit bela Islam, bilang itu yang merusak Islam. Itulah yang menampilkan Islam dalam versi dan tafsir yang terburuk. Islam versi neraka itu. Iya. Islam yang begitu indah, Islam yang begitu smart, ditampilkan secara goblok. Islam yang surga ditampilkan menjadi Islam yang neraka. Ya gitu. Lah dari Kang Deddy Mulyadi yang sekarang terpilih, alhamdulillah terpilih menjadi gubernur ini, di samping beliau itu punya pemahaman yang dalam mengenai warisan leluhur, khususnya leluhur Sunda. Itu beliau juga smart banget itu di dalam menatap masa depan. Nah ini yang saya tadi itu sempat nonton di tempatnya Bang Ak, bagaimana apa percakapan antara Kang Deddy Mulyadi dengan, dan di situ itu benar-benar tergambarkan bagaimana seorang Deddy Mulyadi itu luar biasa. Dan ini sekali lagi ini nggak tahu ya, Deddy Mulyadi itu kan juga anak buahnya Pak Prabowo sekarang. Ini kita kemarin belum habis kagumnya sama Pak Sugiono yang Menlu, Menteri Luar Negeri, kemudian Mayor Teddy yang Seskap. Sekarang kita tambah lagi kekaguman kita kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini anak-anak muda luar biasa yang insya Allah akan membawa bangsa kita, bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan dengan lebih cepat, dengan lebih baik. Jadi mungkin yang tua-tua itu perlu mawas diri lah, karena yang muda-muda keren-keren banget ini. Paling tidak itu ada Kang Deddy, ada Mas Sugiono, ada Mayor Teddy, dan itu saya yakin banyak sekali sebenarnya anak muda yang keren-keren seperti itu, yang belum muncul aja, belum muncul di media aja gitu ya. Iya. Dan ya untuk warga Jawa Barat ya sekali lagi saya ucapkan selamat. Anda beruntung sekali punya gubernur yang kerennya minta ampun, dan nggak dikasih ampun, jadi ya tetap keren banget kan itu. Nah, ini teman-teman Kerawang ini harus sujud syukur itu dapat pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Kalau ini Gus, kan selama ini itu dibenturkan antara agama dan budaya. Kalau masyarakat Jawa Barat itu nguri-nguri budaya leluhurnya, apakah itu berarti melawan Islam atau bagaimana? Jadi ketika Nabi ditanya agama itu apa kan gitu, agama itu adinu anasehat, agama itu kan kehendak baik, sebenarnya kan gitu. Nanti kalau secara teologis ada kausa prima kalau dalam bahasa filsafat kan gitu. Kemudian secara sosiologis kita bertanggung jawab sepenuhnya, makanya ada surat apa jenis, tahukah kamu orang yang tidak percaya agama, pendusta agama, tukang sholat macam-macam yang tidak peduli pada aspek sosial. Ya. Nah sekarang itu konyolnya itu ngaku ustadz, ngaku ulama, memahami amar ma'ruf nahi mungkar aja nggak pas. Amar ma'ruf itu kebaikan kan, dari kata ngarofa atau fi'il madin itu. Ngarofa itu sesuatu yang kita ketahui, yang kita maklumi, yang kita pahami sebagai kebenaran, sebagai kebaikan. Nah amar ma'ruf itu harusnya ya, bukan kemarin itu saya lihat di TikTok apa di mana itu ada perempuan ditanya, kamu muslimah? Oh kamu pakai celana ini, kamu nggak boleh gini loh. Itu kayak begitu itu konyol bagi saya itu. Amar ma'ruf itu mengajak orang berbuat baik, bukan mengajak orang menutup aurat, bukan mengajak orang apa itu berpuasa dan lain-lain. Itu amar ma'ruf, bukan amar ritual, bukan amar ibadah mahdoh. Nahi mungkar yang disebut nahi mungkar itu sesuatu yang kriminal gitu. Mungkar itu sesuatu yang kriminal. Gitu loh. Kok terus misalnya contohnya konyol-konyolnya ada bulan Ramadan orang makan tuh, kok begitu kamu? Nahi mungkar loh, enggak. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Saya itu jujur aja sudah sejak kecil itu khawatir mengenai apa itu rusaknya agama. Yang dilakukan, perusakan agama yang dilakukan oleh orang yang mengaku agamawan. Jadi misalnya karena saya itu penganut Islam, Islam yang begitu smart, yang begitu santun, yang begitu luar biasa, yang begitu terbuka, ditampilkan dengan konyol itu tadi loh, Mas Rifki.
Nah, kaitannya dengan budaya itu kan kebiasaan, nilai-nilai yang ditanam, yang turun-temurun, yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Nah, ekspresi budaya itu tentu saja di situ itu mengandung nilai-nilai universal yang sifatnya pasti adilum, pasti baik. Jadi, dalam konteks keindonesiaan misalnya, dalam konteks keislaman Indonesia, justru budaya ini yang menyebabkan orang Nusantara itu secara mayoritas menerima Islam. Kalau tanpa budaya nggak bisa. Nah, budaya adat istiadat kan di dalam usul fikih itu dikatakan itu bagian dari syariat Islam selagi tidak bertentangan dengan garis besar Islam itu sendiri. Lah, garis besar Islam itu kan sederhana saja. Ya, murukum bil ngadli wal ihsan, berbuat adil dan berbuat baik. Itu. Jadi nggak rumit-rumit. Nah, sekarang itu kan kadang-kadang begini. Kita itu memahami misalnya syariat Islam ya. Ini rame-rame jenenge perda syariah. Yang disebut syariah ini hanyalah salah satu tafsir mengenai hukum Islam yang sudah ditambah-tambahi, dan celakanya itu adalah tafsir yang buruk. Bukan tafsir yang smart gitu loh. Lah, dalam hukum itu Islam itu kan bisa muncul macam-macam kan penafsirannya. Itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali dan lain-lain. Ada 12 imam bahkan yang di Imam Syafi'i aja ada qaul jadid, ada qaul qadim. Jadi makanya bagi saya itu sesuatu yang disebut syariat Islam itu ada sesuatu kebaikan yang sifatnya universal. Bukan menurut kitab ini. Lah, menurut kitab itu kan cuma pendapat penulis kitab ini. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kepada penulis kitab ya. Tapi itu hanyalah tetap salah satu pendapat. Bukan sabda Nabi itu sendiri dan bukan firman Tuhan itu sendiri. Itu hanya tafsir dari tafsir. Makanya hati-hati. Makanya kalau saya itu lebih percaya bahwa kalau kita ingin memahami firman Tuhan dan kita ingin memahami sabda Nabi, ya pakailah pendekatan universal yang saintifik, yang didasarkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan di segala segi. Jadi sekarang itu, kalau zaman dulu kan ulama-ulama sekaligus ilmuwan di bidang-bidang lain ya, bukan cuma ahli hukum agama yang salah satu tafsirnya itu. Tapi misalnya Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, itu kan ahli macam-macam, ya ahli kimia, ya ahli sastra, ya ahli psikologi, ya ahli kedokteran. Gitu. Makanya mereka kalau membuat fatwa, membuat tafsir tentang Islam, itu ya smart juga. Tapi semat apapun mereka, tetap aja mereka itu dibatasi oleh makan dan zaman, bukan makan ini ya, martabak bukan maksudnya, tempat dan waktu yang harus terus-menerus direvitalisasi, diperbarui. Seperti sabda Nabi bahwa setiap 100 tahun itu akan muncul mujadid. 100 tahun itu juga tidak harus pada berangkong 100 tahun itu enggak. Maksudnya sekian periode, sekian waktu itu harus ada tafsir yang lebih relevan dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Allah. Dan tafsir yang terbaik menurut saya mengenai Quran dan sabda Nabi itu akan muncul ketika manusia itu sudah hampir selesai sejarahnya. Karena sains sudah maju, iptek sudah maju, yang dimaksud firman Tuhan ini maksudnya begini lah gitu. Dan ini ada upaya-upaya dalam itu atafisme talal gitu loh. Membawa Islam ke masa lalu yang sudah irrelevan. Gitu. Jadi ibarat mau perang itu sekarang udah pakai pistol, udah pakai AK, udah pakai M16, mau kembali ke batu yang ditajamkan gitu. Oh, iya. Jadi mau kembali gitu loh. Itu kan konyol itu. Tidak sedikit ustadz ulama yang akan membawa Islam ke seperti itu. Nah itu ya lah yang dari kota Tai itu lah. Iya. Wah, itu berbahaya, itu merusak Islam itu. Iya. Iya, klan Habib Alwi itu kalau nggak diterima leluhur Nusantara masih makan pasir kali ya. Mungkin iya. Oh. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya atau men-trigger dengan gagasan-gagasan lain? Tanya apa aja boleh.
cara menghitung 2 tambah 2 sama dengan berapa itu gimana? Boleh, pokoknya asal tanya aja. Pokoknya keren kafe kok ini. Silakan, monggo. Ada enggak? Silakan. Ini khas Indonesia. Silakan. Enggak apa-apa, Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Yusuf. Saya ingin menanyakan dari beberapa tren yang saya lihat di HP saya itu tentang TikTok, tentang Instagram itu masalah nggak jauh dari keluarga itu, Ustadz. Dari keluarga, terus juga masalah apa ya, kayak tren galau-galau gitu, Ustaz. Nah, bagaimana kita mensikapi itu, apa overthinking gitulah, bahasanya trennya itu overthinking. Banyak sekarang orang-orang itu yang saya rasa sendiri juga sekarang itu lebih overthinking. Semakin tua malah overthinking. Jadi kayak lebih capek mikirin diri sendiri, rewardnya pikiran sendiri daripada capeknya kerja. Yang saya mau tanyakan gini, bagaimana kita mensikapi overthinking yang berlebihan. Terus yang kedua, saya alami sendiri, saya pernah mengalami sedikit kekecewaan dengan orang, sahabat dan lain-lain. Itu rasanya kayak dendam banget, Ustaz. Ya. Kadang tiap hari itu mikirin gimana caranya tuh biar dia tuh ngerasain apa yang saya rasakan, kadang itu. Saya pengen kadang dengan sendirinya walaupun dalam keadaan sholat dan lain-lain itu kadang mikirin ini orangnya harus gimana ini ya gitu. Kayak balas dendam itu. Kadang saya capek sendiri padahal ya saya pengen ikhlas gitu. Saya pengen buang lah pikiran kayak gitu. Nah, saya butuh nasihat gitu, Ustaz. Gimana caranya menghilangkan rasa dendam kayak gitu biar ya saya itu ikhlas sebenarnya. Dalam mulut ikhlas. Tapi kadang pas ada waktu tertentu, ketemu kejadian tertentu tuh mikirin lagi, saya harus begal apa gimana gitu. Pengen gitu. Tapi lain waktu lagi setelah habis makan istirahat ikhlas, saya ikhlas. Tapi suatu saat lagi datang lagi gitu. Nah, ini gimana caranya saya biar mengontrol itu, Ustaz? Terima kasih mungkin aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang mau jawab? Ono masalah psikologi ini loh, masalah UGM menjawab lah. Ayo. Wah, ini masalah psikologi UGM, ahli bela diri dan rajin ke nge-gym. Ini seragamnya cuma sempak. Ini biasa ngendang di gamelan sholawat. Bahasa Inggris olah, jawab ya, bahasa Inggris lah. Baru bahasa Jepang olah. Bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia aja. Oh ya. Kalau yang jawab overthinking itu yang di konten-konten TikTok itu sebenarnya kalau dari sisi psikologis itu semua manusia pasti punya ada pikiran negatif. Cara mengatasinya itu mudah. Tinggal kontennya nggak usah ditonton karena sebenarnya tuh overthinkingnya tuh nggak terlalu overthinking banget, tapi karena ada validasi dari konten yang membuat kita tuh merasa wah ini memvalidasi overthinking negatif kita yang sebenarnya tuh itu tuh bukan apa-apa, jadi semakin menjadi karena kita ada suatu konten yang memvalidasi overthinking itu tadi, kita jadi semakin overthinking padahal sebenarnya tuh kalau kita abaikan itu bukan suatu hal yang bener-bener ini banget kita. Terus kalau yang tentang dendam ke orang itu tadi kita berusaha ikhlas itu kalau dari sisi psikologis ya memang manusia itu memang butuh waktu untuk melupakan karena ada namanya itu trauma juga, itu memang ada terapinya atau memang perlu waktu buat melupakan dendam itu. Kalau saya sendiri yang notabene seorang santri aja dulu pernah dendam sama orang meskipun bilangnya, padahal saya yang notabene itu tiap hari ngaji bahwa dendam itu tidak boleh ditanam ke hati, itu tetap aja ada dendamnya, tapi ya memang butuh waktu untuk melupakan itu tuh. Dan yang penting adalah selalu ingat bahwa balik lagi prinsipnya itu sebagai seorang muslim, anjay. Kita tidak boleh memelihara dendam karena kalau di lirik lagu Rofa itu ada
rakus iri mengotori hati, sombong kejam hanguskan dada, dendam benci bikin cepat mati, prasangka buruk menusuk nyeri. Jadi dendam benci itu bikin kita cepat mati. Ingat aja kalau kalau saya dendam terus nanti saya cepat mati gitu. Kalau pengen umurnya panjang, dihilangin aja dendamnya. Ki mahasiswa psikologi apa mahasiswa jurusan tasawuf ya sini? Kira-kira jawaban ngawur dari mahasiswa psikologi semester 1 kayak gitu. Lagi semester 1 ya. Mas Rifki mau nambah itu, Man. Yang biasa dendam itu loh. Mas Rifki Biasa dendam. biasa dendam. Apa tadi yang pertama tentang overthinking, yang kedua tentang dendam. Kalau overthinking itu problem utamanya karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Ini kalau diurai jadi panjang, maka tentukan tujuan. Apapun itu, apa aku tak sugih ya misalnya, atau menjadi orang kaya misalnya, atau apapun tujuannya. Tidak perlu tujuan yang mendaki-daki seperti mendapat ridho Allah gitu. Itu kan terlalu abstrak begitu. Mulai aja dari sesuatu yang pragmatis, yang betul-betul sesuai dengan kehidupan masing-masing gitu. Tentu ini perlu diagnosis lebih lanjut karena setiap individu itu memiliki konstruksi dan variabel-variabel yang berbeda-beda. Tapi pada intinya tentukan aja tujuan yang hendak dicapai. Caranya secara teknis adalah tulis di kertas. Apa ya tujuanku ya? Dan nggak perlu terlalu filsafat juga. Wah, tujuanku memakmurkan Indonesia itu terlalu jauh. Udah tujuan pribadi aja, kemudian dari situ nanti akan terbentuk sebuah fokus di dalam pikiran dan batin kita. Nanti itu jiwa kita sendiri akan memberikan jawaban-jawaban. Ini loh yang harus kamu lakukan gitu. Ini. Nah, dari situ nanti kita akan menjadi fokus menjalani kehidupan kita sendiri. Membangun kehidupan kita, membangun pribadi kita, membangun ekonomi kita dan lain sebagainya. Tujuan itu yang paling jarang dibahas, tujuan hidup. Sebenarnya bahasa tujuan hidup itu juga terlalu abstrak juga. Ya udah tujuan aja lah gitu. Tujuan apapun, ekonomi, karir misalnya, atau menikah misalnya, dan lain sebagainya. Ketika itu tujuan sudah tercapai, bikin lagi tujuan yang lain lagi. Misalnya punya mobil, punya ini, punya sawah 10 ini itu aja terus. Kemudian tentang dendam, itu ya saya yang harus digarisbawahi itu adalah tulis. Karena kadang itu orang hanya berpikir di angan-angan, melebar kemana-mana tidak jelas begitu, tanpa ada suatu bentuk yang bisa mudah direkam di kepala dan hati kita. Makanya menulis itu menjadi penting. Kemudian yang kedua dendam. Kalau dendam itu kan selama ini dipersepsikan sebagai sesuatu yang buruk. Kalau saya enggak, kalau saya akan menerima, karena itu bagian dari perjalanan manusia gitu. Cuma tinggal dendam itu kan energi sebenarnya, energi yang pengen ngegebukin orang begitu. Tapi di situ ada energi. Tinggal nanti ekspresinya atau artikulasinya ke dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Misalnya begini, ada kisah seorang dendam kesumat gara-gara mobil rentalnya itu dikaburin orang gitu mas. Karena dendam dia memperbesar usaha rentalnya jadi 40 mobil. Jadi segala energi yang berada di jiwa kita itu tinggal dibasmalahi begitu loh. Diframekan ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini bahasa Tuhan terhadap diri saya. Yang tentu bahasa Tuhan itu pasti Rahman Rahim, itu frameworknya tuh, brand name dari Islam. Ini bahasa Tuhan nih. Mungkin rasanya sakit, tapi framework kita di dalam memaknai dendam itu menjadikan kita olah supaya menjadi muncul rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya dendam ya apa kalau saya ya. Dendam aja, itu jangan ditolak. Malah ketika kita menolak dendam, itu double permasalahan psikologisnya. Satu, permasalahannya adalah menolak dendam itu sendiri sudah problematik tuh. Kedua, adanya dendam itu sendiri. Bisa kebayang ya strukturnya ya. Terima aja dendam. Ya aku ya Allah, aku dendam gitu. Tapi aku akan bentuk dendam ini menjadi sesuatu yang
mewujudkan Rahman Rahimu di dalam kehidupanku dan kehidupan orang lain misalnya. Jadi ya dendam enggak apa-apa, terima aja, diakui aja. Malah menerima acceptance itu langkah pertama di dalam langkah-langkah pemberdayaan berikutnya gitu. Jadi jangan membenci dendam, jangan terlalu membenci dendam juga gitu. Mengakui kita sakit hati itu penting. Mengakui kita terluka itu penting. Selama ini kan kita diajari untuk tidak mengakui kelemahan-kelemahan diri atau tidak mengakui keterlukaan batin kita kan. Itu malah justru memperlebar keterlukaan batin itu. Tapi diterima saja, kemudian diolah energinya ke tujuan tadi yang pertama saya jelaskan itu tadi. Kira-kira seperti itu secara konseptualnya, nanti bisa pasti akan tertrigger sendiri begitu. Kurang lebih begitu. Ini jawaban yang sangat menarik. Jadi yang pertama itu tadi mengenai tujuan ya. Ya karena memang Nabi kan bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kan. Segala sesuatu itu tergantung niat, tujuannya apa, dan setiap orang kan memperoleh sesuai niatnya. Tujuan tadi ya yang harus, kalau bisa langkah syariatnya itu ditulis. Nah, yang kedua, terakhir ini tadi apa? Sakit ya, dendam, sakit. Kan dulu ada novel Sengsara Membawa Nikmat. Kalau dalam bahasa hadis itu, kalau Tuhan itu sedang merindukan seseorang itu diberi cobaan. Nah, cobaan kan luas sekali. Sesuatu yang tidak kita sukai lah, tidak kita senangi, termasuk dendam, marah, dan lain-lain. Nah, itu kalau kita olah sedemikian rupa, itu menjadi energi yang luar biasa seperti diterangkan Mas Rifki. Mungkin saya kasih contoh begini. Kalau saya kan penyair dan juga penulis lagu ya. Nah, teman-teman penyair itu kalau masih kere, masih menderita, itu kalau nulis puisi itu bagus-bagus. Teman-teman pengarang lagu kalau masih kere itu liriknya bagus-bagus, nadanya bagus. Kalau udah duitnya banyak biasanya jadi konyol. Ya karena itu tadi deritanya itu udah nggak ada gitu. Itu ya. Iya memang gitu. Jadi ini ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sesuatu yang menyakitkan itu harus diterima, harus diakui, jangan diingkari, diterima, kemudian diolahkan itu tadi Mas Rifki. Iya. Nah, dalam proses kreatif misalnya itu di dunia sastra, di dunia seni rupa, bahkan di dunia sastra, di dunia musik, bahkan di dunia seni rupa. Teman-teman pelukis saya, teman-teman saya yang pelukis itu, kalau masih kere itu kalau melukis bagus-bagus itu. Begitu udah laris lukisannya kaya raya itu lukisannya jelek-jelek, nggak ada sakitnya kan, gitu. Jadi bahkan ada novelis Hemingway apa siapa itu, kalau dia kan udah kaya gitu, asalnya kere, nulis bagus-bagus, kemudian jadi kaya, nggak bisa nulis kalau kaya itu, maka dia mengembara tanpa bekal apapun menjadi kere lagi untuk menulis, sampai harus begitu. Nah, berbahagialah orang yang suka sakit hati dan dendam itu tadi. Kalau bisa mengolah itu bisa menjadi energi yang besar. Iya, kalau tidak ya celaka kan. Jadi itu kan semua kan wujudnya itu cobaan. Tapi kalau misalnya sudah overthinking, kalau sekarang itu orang pada overthinking itu mungkin ya karena udah capek kan secara psikologis. Karena hampir 24 jam kita itu melihat HP kan. Melihat HP itu kan capek, ada anunya juga atau apa itu? Sinar yang itu apa sih? Radiasinya ada, kemudian ya kita dibanjiri oleh banyak spam dong, membaca apa, lihat apa. Jadi ini udah mudah capek lah, secara psikis itu capek sekali. Jadi kalau kena trigger dikit aja seperti yang dibilang mahasiswa semester 1 tadi, kena trigger dikit aja bisa kemana-mana gitu. Ya. Nah, kalau dalam pendekatan ilmu hakikat bagaimana? Ya itu kan minallah ilallah. Semua itu kan kita itu perwujudan dari kehendak Allah. Kita itu tajalinya Allah, perwujudan dari wujudnya Allah, kehendaknya Allah dan lain-lain. Jadi misalnya gini ya, saya tidak suka ulat. Kan saya tidak harus dendam dengan ulat ya. Kalau kira-kira ada ulat saya nggak ke situ. Kalau ketemu ulat ya sudah diterima aja. Kalau saya berharap ulat itu menjadi kambing kan nggak mungkin. Nah, saya sendiri yang gila. Begitu juga dengan berhadapan dengan orang itu. Sekarang yang mudah sekali getas gitu ya secara psikologis ini. Secara umum itu di jalan orang pada ada
terserempet sidik, tersenggol sidik, marah. Sebenarnya itu marahnya bukan karena tersenggol. Ini cuma trigger aja, memicu aja. Sebenarnya dia udah capek duluan. Di sekolah, yang memperhatikan di sekolah, guru-guru itu marah-marah sama murid. Ya karena sebenarnya murid melakukan kesalahan itu, kalau cuma itu aja guru nggak akan marah. Cuma di rumah itu si guru itu dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Contoh Pak Prabowo ini menaikkan gaji guru kan. Jadi mudah-mudahan guru-guru nggak pada marah-marah gitu loh. Ya misalnya gitu loh. Dan kalau saya belum bisa menerima orang, lebih baik saya tidak ketemu. Kalau saya gitu. Oh di sana ada orang yang dia tidak cocok dengan saya atau saya sedang tidak cocok dengan dia. Lebih baik saya tidak ketemu, tidak ke situ. Ngalah aja. Bumi Allah itu luas. Nah, gitu kalau saya gitu. Cara praktisnya itu. Tapi kalau terpaksa ketemu ya enggak apa-apa, ini kan tajalinya Allah, tajalinya kehendak Allah, tajali wujudnya Allah. Ya gimana? Kita nggak suka ular, ya kan ular kan yang menciptakan Allah. Ya kita hindari aja, nggak usah pelihara ular. Udah tahu kita nggak suka ular, malah pelihara ular, nah itu kan konyol kan? Ya saya gitu. Bumi Allah itu luas, cari tempat-tempat yang membahagiakan kita. Nah, gitu. Itu total abstrak ya. Kembali ke saya malah praktis sarannya Mas Rifki itu. Kalau ada aneh tujuannya apa? Dendam sama si misalnya Budi. Tujuanku adalah membunuh Budi. Ya. Enggak gitu, maksudnya enggak gitu loh. Ya mungkin ada pertanyaan lain. Ya silakan ya. Pakai ini. Wah, jadi hidup nih dialognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya baru gabung ya untuk di YouTube ini. Ya, saya mau tanya tentang sejarahnya ini, awal mulanya ada sholawatan gamelan itu gimana ya? Menurut saya itu hal yang unik. Kalau saya pribadi, saya juga sangat menyukai kebudayaan dan kesenian. Ini menurut saya ya, hal yang jarang sekali ada kepikiran, kok bisa kepikiran sholawatan digabungin dengan gamelan ini gitu. Saya dulu juga pernah berpikir itu untuk riskan risau gitu. Generasi muda jarang yang suka dengan budaya kita sendiri. Yang saya takutin takut orang luar mempelajari budaya kita, mah diambil alih sana. Kita generasi kedepannya nggak ada yang penerusnya gitu, yang saya risaukan dulu itu. Maka ketika lihat ini ya saya agak tertarik gitu. Pengen tahu sih awal mula kepemikirannya itu dari mana kok bisa berpikir bisa digabungin ini dari gamelan sama sholawatan gitu. Terima kasih. Ini yang jawab mahasiswa semester 1. Rasa sing keras-keras ya. Semudah sing kultural ya. Awal mulanya gamelan selawatan nih. Ide gamelan sholawat, kenapa kita pakai gamelan? Awalnya itu ide berangkatnya itu adalah kita menolak memakai hadroh, karena hadroh itu sudah identik dengan para penipu nasab, yaitu hadroh. Ya kira-kira seperti itu. Lalu kita menyadari bahwa harus bahasa Jawanya itu nguri-nguri kebudayaan. Kita punya kebudayaan yang kita lupakan, yang budaya itu yaitu gamelan itu tadi sebenarnya sudah sangat canggih. Gamelan itu kan sudah ada sekitar abad 16. Nah, atau sudah lama sebelumnya, dan kompleksitas gamelan itu dalam bentuk karawitan itu dulu kita punya lebih dahulu daripada orkestra, dan itu kompleksitasnya sekompleks orkestra. Dan kenapa kita kan dulu sholawatan itu kan identiknya dengan hadroh, dan hadroh itu secara musikal itu ibaratnya cuman musik kurang bagus lah. Padahal kita tuh punya gamelan yang musik ini sudah pada level kompleksitas yang seperti orkestra. Kenapa kita tidak memakai kebudayaan kita sendiri? Nah, awalnya kita mau mencampur hadroh dengan saron itu kan, tapi tidak kompatibel karena memang gamelan itu levelnya jauh di atas hanya sekedar rebana itu tadi. Lalu kita akhirnya memutuskan untuk full memakai gamelan, dan bersamaan dengan itu kita juga ingin membangkitkan semangat orang-orang Nusantara ini yang dulu lama terjajah, lalu mentalnya inlander ini biar lebih percaya diri lagi. Lalu
kita memakai gamelan itu tadi menyadarkan bahwa kita tuh sebenarnya seseorang yang bangsa yang hebat. Nah, bangsa Nusantara ini bangsa yang hebat yang sudah punya gamelan dengan tingkat musikalitas yang kompleks, sekompleks orkestra dan jauh dibentuk sebelum orkestra ada juga. Kira-kira seperti itu sih. Mas Samu sebagai pemimpin gamelan selawat. Oh, udah. Ya, gamelan sholawat itu bagi saya itu mengembalikan harga diri bangsa Indonesia, bangsa Nusantara kepada track yang seharusnya. Karena musik gamelan itu musik yang paling adiluhung ya. Karena saya bangsa Nusantara ya saya boleh dong berbangga. Orang Eropa yang dibangga-banggakan musiknya itu punya orkestra tidak bisa bikin musik, alat musik dari logam. Sedangkan kita bangsa Nusantara sejak puluhan ribu tahun yang lalu mempunyai alat musik logam yaitu gamelan. Kemudian kenapa ini sholawat pakai gamelan ya? Sholawat itu kan identik dengan santri. Selama ini saya lihat ya, mohon maaf ya, santri itu selera musiknya rendah. Makanya gampang ditipu pakai hadroh tek dung yang jelek gitu. Bener, selera musiknya rendah sekali santri itu. Dan selera musik rendah itu menunjukkan intelektualitas yang rendah juga. Mohon maaf. Disclaimer dulu, ini Gosamo ini gurunya tahfidz, Yuri Nasional Tahfidzul Quran, hafalan Quran. Jadi gitu ya, jadi supaya teman-teman nggak salah paham ini. Jangan dikira cuma bisa mengaransemen gamelan. Ini Gosamo ini kebetulan anaknya istri saya cuma sponsor gitu. Itu Yuri Nasional, Yuri Tahfidz Nasional gitu loh. Lanjut. Saya kembali ke selera musik santri tadi. Gamelan itu kan musik yang tinggi, jadi kita didik lah santri biar selera musiknya tinggi, musiknya bagus. Nanti mudah-mudahan intelektualitasnya juga bertambah. Saya kemarin tuh kalau ketemu di umum tuh, kamu santri ya? Saya itu agak malu jawab. Kesannya bodoh gitu. Gitu, mohon maaf ya. Ya, udah kan diterusin nanti tambah ndodro. Oh ya, ini tambahan ya, gamelan sholawat itu nanti arahnya akan menjadi gamelan Nusantara. Gamelan sholawat Nusantara. Jadi dari segi alat musik kita akan melengkapi dengan alat-alat musik dari berbagai warisan dari suku-suku se-Nusantara. Ini kita baru aja kemarin pesen yang trompet atau seruling dari Aceh. Kemudian tadi juga diskusi mengenai yang gitar yang diwariskan oleh suku Dayak itu apa namanya itu? Atau nanti kita bikin komposisi yang terdiri dari produksi musik dari berbagai macam warisan leluhur kita yang luar biasa kayanya ini. Mungkin dari suku Dayak kayak semacam gitar yang kayu yang teng 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 gitu. Dari Aceh, kemudian bahkan dari Papua yang bekecot besar itu loh. Kerang itu loh, trompet kerang itu loh. Jadi gitu. Nanti kita juga akan combine dengan gamelan supaya tidak terlalu kelihatan persepsinya Jawa sentris gitu. Padahal aslinya ya gamelan itu yang sekarang dianggap orang cuma Jawa sentris itu sebenarnya kan dimiliki oleh semua suku bangsa kita sebenarnya. Cuma yang relatif lengkap menjaga komponen-komponen alat maupun pewarisan notasinya kebetulan cuma di Jawa gitu. Kebetulan secara umum, tapi kan ada gamelan Melayu, ada gamelan Kalimantan, ada gamelan Sulawesi, bahkan di Papua pun ada. Nah, kita mau ekspor itu gitu. Dalam rangka kita membangkitkan lagi kebangkitan nilai-nilai yang diwariskan leluhur Nusantara yang luar biasa. Sekali lagi kita itu keturunan Nabi Sis yang dimix dengan keturunan Nabi Ismail, dimix lagi dengan keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Hasan maupun lewat Sayyidina Husain, lewat Musa Al-Kadhim, lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain-lain. Jadi di darah kita itu mengalir berbagai macam semangat profetik, semangat kenabian. Jadi
mudah-mudahan kita bisa membangkitkan lagi membantu pemerintah untuk membangkitkan lagi rasa harga diri dan percaya diri kita sebagai bangsa yang besar, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh leluhur kita. Dan ini kan isyarat alam, bagaimana Pak Prabowo terpilih misalnya, bagaimana Pak Deddy Mulyadi di Jawa Barat terpilih. Ini kan isyarat alam bagaimana Tuhan itu menghendaki bahwa ini adalah saat-saat mulainya kebangkitan bangsa putra-putri bangsa Nusantara. Gitu. Yang begitu besar, yang begitu hebat, yang dimixing dengan berbagai macam kebudayaan yang masuk gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi gamelan sholat ini, oh ya, satu hal lagi, saya kemarin teringat karena itu yang disampaikan Cak Islah Barawi di podcastnya Bang Haji Roma Irama atau di podcastnya Renal Kasali itu ya. Yang beliau mengatakan sekarang ini bahkan sudah muncul persepsi kalau rebana itu dimainkan di musola, di masjid itu sunat. Tapi kalau gamelan haram kan gitu. Ini gile men. Iya gile, bener-bener gile. Lah Islam itu mengajarkan smart ya. Lah gamelan itu jauh lebih smart daripada sekedar rebana. Kalau rebana boleh, kalau rebana sunat berarti gamelan wajib dong. Acaranya gitu loh. Nah ini coba sekarang itu seni-seni tradisional yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Kalau dipakai untuk menjadi bagian dari ritual ibadah-ibadah di luar mahdoh, itu seolah-olah nggak boleh, seolah-olah haram kan itu. Kemarin ada komentar gamelan itu haram. Wali Songo itu dulu darurat keadaannya gitu. Nah ini Cak Islah Barawi menjelaskan bahwa kolonialisme itu juga membawa hoak-hoak yang diajarkan kepada bangsa Nusantara untuk menjauhi warisan budaya leluhur Nusantara yang besar, yang hebat ini. Diganti dengan budaya-budaya, ekspresi-ekspresi kesenian yang tidak semat. Ya, seperti rebana dan lain-lain ini. Karena kalau kita terus-menerus menjaga warisan leluhur kita, baik dari segi warisan kesenian maupun kebudayaan secara umum, maka kita ini menjadi bangsa yang luar biasa hebatnya. Gitu. Nah ini kan pemerintah kolonial dulu ada kepentingan agar kita itu nggak bangkit kan. Coba tanyakan itu, santi-santi aja. Kalau gamelan di musola dibunyikan atau di masjid, pasti dianggap haram. Tapi kalau rebana sunat, lo gimana? Gila men. Kalau gamelan itu dibunyikan di dalam masjid itu haram, maka rebana itu mughaladzah haramnya. Harusnya begitu. Karena itu jauh lebih semat gamelan daripada rebana. Nah ini cara berpikir ini yang sudah sekian lama berkali-kali saya sampaikan bahwa salah satu akibat dari kolonialisme bangsa asing atas Nusantara itu yang sampai hari ini kita rasakan adalah bagaimana kolonialisme itu mengajari kita sampai alam bawah sadar kita mencaci maki leluhur, gitu, mendurhakai orang tua, yaitu leluhur kita, mendurhakai warisan leluhur kita yang hebat, yang dahsyat, yang menjadi puncak-puncak kebudayaan dunia, kemudian memberikan ganti substitusi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tidak berkelas. Ini perlu dihentikan gitu. Perlu dihentikan, kita kembali ke jati diri bangsa kita. Man ngarafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu, kalau dalam tasawuf begitu. Siapa yang kenal dirinya sendiri itu sampai leluhurnya, maka dia akan kenal Tuhannya, dia akan bisa bersyukur kepada Tuhannya. Gitu. Ini saya memang tidak bisa secara akademis dan urut untuk menyampaikan ini karena terlalu menggelegak semangat saya itu untuk urusan-urusan seperti ini, karena ini kegelisahan saya sejak saya itu SD masalah. Iya. Jadi bangsa kita, leluhur kita yang begitu dahsyat, begitu luhur. Leluhur kita itu adalah para nabi, mulai dari Nabi Sis, Nabi Ismail sampai Rasulullah. Kemudian kita ditipu, dibohongi, dipecundangi sedemikian rupa oleh kelompok suku barbar yang makanannya taek itu, yang keseniannya taek itu. Gitu loh. Kalau udah pada kosakata gini saya naik itu, menyala. Tiwi kromo. Bangane membesar nanti ya Mas Rifki lah, Pak. Ngedem-dem. Enggak ngedem-dem itu cocok itu, setuju saya. Tari Institute of Ideologi kan tari itu kan. Oh ya, Institute of
ideologi Iya. ya. Tai ini. Tarim Institute of Ideologi. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan atau ada lagi? Ini sudah berapa menit? 50 udah cukup. Ya cukup ya? Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau ada, kalau enggak ya saya membantah, saya tidak menerima satu kata pun kalimat Gus Fuad dan Rifki, keren. Nah, boleh. Enggak apa-apa kita itu berdiskusi ya. Jadi tidak harus omongan kita itu harus diterima ya enggak. Pakai akal kita. Karena kan ini kan kebetulan teman-teman ini kebetulan semua lagi yang ngumpul kan yang muslim, karena ini untuk penonton ya. Kalau teman-teman udah tahu kan di pesantren kita itu kan ada santri yang cabang Katolik, ada santri yang cabang Hindu, ada santri yang cabang agnostik kan itu. Nah kebetulan ini kan semua kebetulan beragama Islam. Ya kata Sayyidina Ali, Islam itu adalah agama akal ya. Jadi syarat pertama untuk sesuai dengan ajaran Islam atau tidak itu yang pertama-tama adalah masuk akal apa enggak gitu loh. By data, by riset apa enggak, saintifik apa enggak. Kalau enggak saintifik, enggak masuk akal, ya berarti enggak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, gitu aja. Itu tapi kan ada yang mutasabihat. Loh iya itu sedikit sekali yang soal-soal yang rasio belum sampai itu. Tapi secara umum itu sebenarnya seperti disampaikan Sayyidina Ali karramallahu aja, agama Islam itu adalah agama akal. Enggak pakai akal ya berarti kafir kan gitu. Oke. Mungkin Mas Rifki mau apa? Saya tawarkan lagi, ada apa tentang perasmaraan? Ini Gus Fuad ini suhu tentang perasmaraan. Oh ya jelas. Proven method sudah metodenya sudah terbukti. Tidak ada, kalau tidak ada saya tutup. Ada? Ya, baik. Terima kasih. Kita closing statement dulu lah. Ya, monggo. Lagi untuk warga Jawa Barat, saya ucapkan selamat. Anda semua warga Jawa Barat telah mendapatkan anugerah Allah yang besar, yang wujudnya adalah terpilihnya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Luar biasa dan kita rasa-rasanya punya hak untuk rojak, untuk optimis bahwa Jawa Barat akan melesat, maju dari segi kultural maupun dari segi ekonomi maupun dari segi yang lain-lain. Kemudian untuk Kang Deddy Mulyadi, meskipun saya belum pernah ketemu secara langsung, saya kagum pada panjenengan Kang. Mudah-mudahan panjenengan saya doakan sehat, umur panjang, gembira, bersemangat, berbahagia, dan terus semangat memimpin Jawa Barat, membangkitkan semangat nilai-nilai luhur warisan nenek moyang kita, khususnya kalau di Jawa Barat terkait dengan Sunda Wiwitan, dengan Sunda Land, dengan ya yang seperti itu semuanya. Sudah, Gus Fuad? Ya, baik, terima kasih Gus Fuad. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah menonton di YouTube serta rekan-rekan yang sudah berkontribusi di dalam dialog ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.